Selamat datang di The Filter Kretek, di mana kita tidak hanya membuka halaman-halaman buku, tapi juga membuka pintu-pintu pemikiran, menyaring ide-ide besar dari dunia filsafat, dan kisah-kisah percintaan yang penuh makna. Jadi siapkan dirimu, ambil secangkir kopi atau teh, dan mari kita mulai perjalanan intelektual dan emosional ini bersama-sama, antara aku dan kamu. Yuk kita mulai, dan jangan lupa komen dan subscribe, oke? Wujud adalah permulaan dari segala pengetahuan. Namun bukan setiap yang ada layak disebut wujud hakiki. Maka renungkanlah bukan dengan mata kepala tapi dengan mata akal. Nasir al-Dan al-Tusa, wahai pencari hikmah, tahukah engkau bahwa setiap langkah manusia di bumi ini adalah pencarian? Pencarian akan makna, akan kebenaran, akan sumber dari segala keberadaan. Di dalam hatinya, manusia membawa kegelisahan abadi. Siapakah aku? Apa hakikat dunia ini? Adakah kebenaran mutlak? Dan jika ada, bisakah aku mencapainya? Dalam gemuruh zaman, para bijak dari timur dan barat telah bersuara. Namun dalam tradisi Islam, suara Ibnu Sina berdiri paling tegak di antara mereka. Dan dari antara para pengikutnya, satu murid agung, Nasir al-Dan al-Tusi, menjadi penjelas, penata, penantang, dan penyempurna. Ia menyingkap lembar demi lembar dari Al-Isyarat wal Tanbihat dan menulis ulasannya, Syarh Al-Isyarat wal Tanbihat. Maka hari ini, mari kita mendengar tidak hanya kata-kata, tapi getaran filsafat yang mengguncang batin. Logika adalah timbangan akal. Tanpanya, engkau hanya akan menimbang kebenaran dengan tangan kosong. Logika, dalam pandangan para filsuf Islam klasik, bukan sekadar alat berpikir. Ia adalah muzan al-aql, timbangan bagi akal. Ia adalah cahaya pertama yang menuntun manusia keluar dari bayang-bayang kebingungan menuju pemahaman yang kokoh. Tusi mengawali komentarnya atas bagian logika dari Ibn Sina dengan ketelitian seorang ahli bedah, membuka, menata, dan menguraikan. Struktur-struktur berpikir seperti seseorang yang mengurai simpul tali yang rumit. Ia menjelaskan dua landasan utama dari pengetahuan, tasawur, konsepsi atau pemahaman, tasdik, penegasan atau pembenaran. Kita tidak bisa menghakimi sesuatu sebagai benar atau salah jika kita bahkan belum memahami apa. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe. Itu sesuatu, maka pemahaman mendahului penilaian. Ini tampak sederhana, tapi disinilah Tusi mulai membangun kata-kata seperti manusia, keadilan, panas, Tuhan. Semua itu adalah tasawur, konsep mental. Namun tidak semua konsep memiliki tingkat kejelasan yang sama. Ada konsep konkret seperti batu dan ada yang abstrak seperti kemungkinan atau keesaan. Tusi mengajak kita untuk membersihkan konsep-konsep ini dari kerancuan bahasa dan imajinasi. Ia menyatakan bahwa banyak kesesatan dalam berpikir berasal dari kesalahan dalam tahap paling awal, kekacauan dalam memahami makna. Setelah seseorang memiliki konsep yang jelas, barulah ia bisa membuat penilaian. Manusia adalah makhluk berpikir, atau bulan lebih kecil dari matahari. Inilah tasdik. Tapi bagaimana kita membuktikan bahwa penilaian ini benar? Disinilah silogisme masuk. Tusi menjelaskan silogisme, qiyas, sebagai instrumen utama dalam istinbat atau penarikan kesimpulan. Sebuah kesimpulan yang sahih tidak hanya tergantung pada kebenaran premisnya, tapi juga hubungan logis antara premis-premis itu. Contoh klasik, semua manusia fana. Sokrates adalah manusia, maka Sokrates fana. Namun Tusi tidak berhenti di sini. Ia memperluas pembahasan ke berbagai bentuk silogisme. Silogisme kategoris, berbasis klasifikasi. Silogisme hipotetis, berbasis pernyataan bersyarat. Silogisme disjungtif, berbasis pilihan alternatif.
Ia bahkan menjelaskan modus dan bentuk logika yang membentuk fondasi pemikiran deduktif. Ia menyempurnakan, melengkapi, bahkan mengkritik pendekatan Aristoteles. Bila perlu, Tusi memperingatkan bahwa tanpa logika, manusia bisa dengan mudah jatuh dalam sofisme, yakni argumen yang tampak benar tapi sesungguhnya menyesatkan. Ia menyebut banyak perdebatan di kalangan ahli kalam dan fuqaha yang sejatinya terperangkap dalam logika yang salah karena gagal memeriksa asumsi tersembunyi dalam argumen mereka. Maka logika bukan hanya alat untuk menang dalam debat. Ia adalah alat untuk melatih kerendahan hati intelektual. Sebab logika mengajarkan kita bahwa tidak semua hal bisa langsung diketahui dan tidak semua yang kita yakini itu benar. Tusu melihat logika sebagai bagian dari pendidikan jiwa. Ia menulis bahwa jiwa manusia itu seperti penunggang kuda. Jika ia tidak memiliki kendali, yakni logika, maka kudanya, yaitu nafsu, imajinasi, dan asumsi liar, akan membawa dia tersesat ke jurang. Dalam bahasa Tusi, logika adalah latihan akal untuk tidak sembarangan menerima, dan karena itu pula, logika adalah langkah pertama dalam semua ilmu, termasuk fisika, metafisika, bahkan tasawuf. Sebab walau intuisi dan ilham itu tinggi, namun ia hanya turun kepada jiwa yang telah didisiplinkan oleh akal yang bersih. Ia membagi ilmu logika menjadi istiqaq, definisi, menentukan esensi sesuatu secara tepat, qaul syar'i, penjelasan, definitorial, memisahkan antara ciri hakiki dan ciri tambahan, qiyas, silogisme, menarik kesimpulan melalui aturan, burhan, demonstrasi, bukti tingkat tinggi berdasarkan premis-premis pasti, jadal, dialektika, perdebatan ilmiah dengan premis yang umum diterima, khitabah, retorika, argumen persuasif untuk masa awam, syair, puisi, argumen emosional berbentuk kiasan dan imajinasi. Dari sini, Tusi memperlihatkan hierarki kekuatan berpikir manusia, dari imajinasi dan retorika menuju demonstrasi rasional yang murni. Tusi menutup bagian logika dengan satu pelajaran penting. Akal yang tidak disiplin dengan logika akan menjadi alat hawa nafsu, tapi akal yang tunduk pada logika akan menjadi jembatan menuju nur. Maka logika bukan sekadar cabang ilmu. Ia adalah fondasi seluruh bangunan pemikiran. Ia bukan pengganti iman, tapi penjaga agar iman tidak menjadi ilusi. Dan bagi siapapun yang ingin menapaki tangga filsafat, tangga pertama dan mungkin yang paling sulit adalah mengakui bahwa logika adalah pelita yang pertama-tama harus dinyalakan. Setelah logika memurnikan nalar, Tusi mengajak kita melihat dunia bukan sebagai benda-benda mati, tapi sebagai tanda-tanda dari suatu keberadaan yang lebih tinggi. Ia membahas gerak, waktu, dan ruang. Ia membedakan antara gerak substansial dan gerak aksidental. Dunia tidak statis, ia berubah karena memiliki potensi. Dan potensi itu, kata Tusi, tidak bisa direduksi menjadi hanya materi. Harus ada bentuk jiwa dan arah tujuan. Dalam fisika Ibn Sina yang dijelaskan oleh Tusi, setiap entitas di dunia ini bergerak menuju kesempurnaannya, sebuah isyarat bahwa seluruh wujud rindu kembali kepada sumbernya. Setelah dunia luar, kini kita menyelam ke dalam. Apa itu jiwa? Tusi membedakan antara jiwa vegetatif, jiwa hewani, dan jiwa rasional. Jiwa manusia adalah puncak penciptaan karena ia mampu berpikir abstrak. Tapi jiwa rasional bukan otomatis suci, ia harus ditempa. Ia menulis bahwa jiwa bisa terjerumus jika dikendalikan hawa nafsu, tapi ia juga bisa naik jika tunduk pada akal dan hikmah. Maka disinilah dimulai perjalanan spiritual, membersihkan jiwa agar menjadi cermin bagi cahaya ilahi. Dari fisik ke metafisik, inilah wilayah paling tinggi.
tentang wujud itu sendiri. Tusi menegaskan ajaran Ibn Sina bahwa al-wujud, eksistensi, lebih fundamental dari al-mahiyah, esensi. Artinya, menjadi ada lebih mendasar dari apa sesuatu itu. Dan puncak, wujud adalah wujud yang niscaya, wajib al-wujud. Tuhan, segala sesuatu selainnya bersifat mungkin, tergantung, dan menerima eksistensi darinya. Ia menulis, Tuhan tidak memiliki esensi yang terpisah dari wujudnya. Dia adalah wujud itu sendiri, cahaya atas segala cahaya. Inilah jalan filsafat Islam, menemukan Tuhan bukan sekadar melalui teks, tapi melalui argumentasi rasional yang jernih. Filsafat tidak berhenti di langit ide, ia turun ke bumi. Tusi membahas etika. Bagaimana manusia hidup secara benar, selaras dengan akal, dan dekat dengan tujuan tertingginya. Ia memetakan jiwa manusia seperti dokter memetakan tubuh. Setiap penyakit jiwa, kesombongan, kerakusan, kemarahan harus diobati. Solusinya, hikmah praktis. Mengendalikan syahwat dengan kesederhanaan, mengatur amarah dengan keadilan, mengasah akal dengan ilmu, etika. Bagi Tusi, bukan sekadar moralitas, ia adalah latihan menuju kesempurnaan. Ia adalah jalan naik dari manusia biasa menjadi insan kamil. Namun Tusi tidak berhenti di akal. Ia membuka bab akhir dengan menyentuh wilayah paling dalam, ilmu huduri, pengetahuan langsung, intuitif, yang tidak melalui konsep atau kata. Di sini, filsafat dan tasawuf bertemu. Tusu mengatakan bahwa mereka yang telah memurnikan jiwanya akan mulai mendapatkan cahaya pengetahuan yang tidak didapatkan melalui belajar, tapi melalui penyingkapan. Ia menulis, orang-orang ini tidak lagi berkata, aku tahu, tapi berkata, aku menyaksikan. Maka inilah syarh al-isyarat. Bukan hanya komentar atas buku, ia adalah jalan. Jalan filsafat yang terhubung dengan nalar. Jalan spiritual yang tersambung dengan nur ilahi. Nasir al-Din al-Tusu adalah jembatan. Ia menyatukan warisan logika Yunani, hikmah Islam, dan kedalaman intuisi mistik. Ia bukan hanya mengulangi Ibn Sina, tapi membawanya lebih jauh. Dan kini kita diajak untuk tidak hanya membaca, tapi menjadi pencari, menjadi pemikir, menjadi hamba yang mengenal Tuhan, bukan sekadar dengan lidah, tapi dengan cahaya, akal dan ketundukan jiwa. Mereka yang merenung akan melihat, dan mereka yang melihat akan mencintai, dan mereka yang mencintai akan melebur. Sebelum lanjut, don't forget to comment, like, and subscribe.